Nah, jadi untuk kaset tape itu kecil sekali ya suaranya, sayup-sayup terdengar sedikit sekali, padahal ini volumenya sudah banyak ya, sudah tinggi. Nah, hanya suara gemuruh ya kalau dari sini. Kalau kita mendekati speaker itu ada sedikit ya suara. Padahal ini sudah saya colok ya ke speaker. Tapi dia tidak mengeluarkan suara yang nyaring. Kalau radio seperti apa ya radionya? Kita coba saja. Untuk radionya oke ya kawan-kawan, bagus suaranya. Dan ini ada tombol soron juga untuk menggelegarkan dari suara. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Jadi ini tape Polytron Mega Bass ya. Jadi seperti apa ini isinya ya. Saya baru kali ini untuk Polytron tipe ini. Wow, ini mantap ya kawan-kawan. Ini yang betul-betul kita idamkan ya. Ini adalah trafo murni ya. Itu kalau nggak salah 5 ampere ya untuk trafonya. Dan ini heatsinknya juga lumayan besar ya. Nah, makanya itu untuk tape-tape jadul itu tipe kompo seperti ini. Itu biasanya mengeluarkan suara yang menggelegar ya. Tinggal kita saja lagi yang menambahkan dari speaker ya. Untuk speaker itu 12 in itu masih diketawain ya untuk ampli ini. Dan mudah-mudahan ini bisa berhasil ya karena suaranya kecil sekali. Nah, ini adalah bagian amplinya. Kecil saja ya untuk papan PCB-nya. Dan ini saya penasaran untuk IC audionya memakai apa ya. Kita lihat saja. Oh, lumayan besar ya, 4700 mikrofarad. Dan IC audionya. Nah, ini baru keren ya. Ini baru keren. Made in Japan kawan-kawan. Ini asli Jepang. Atau Jepang ya. Kenapa ya ditinggal huruf G-nya padahal itu Jepang. Nah, jadi ini mantap ya kawan-kawan, masih original. Ini adalah motor dinamonya untuk memutar sekaligus ya, langsung keduanya itu jalan. Jadi ini untuk mendengarkan musik, bisa karaokean juga. Dan bisa merekam juga. Ini untuk modul FM-nya ya, radio. Seperti ini sekilas kita lihat. Saya rasa ini mantap ya. Ini adaptornya, trafonya. Trafo besi zaman dulu ya, tapi ini terkenal kuat untuk arusnya. Nah, tinggal kita cari dulu jalur AUX-nya ya. Kita cari jalur AUX-nya untuk bisa ke handphone atau ke gadget elektronik lain. Nah, ini perhatikan ada kabel menuju ke tab tadi ya, ke tab deck-nya. Nah, ini akan kita periksa apakah betul ya untuk input dari tegangan, input dari suara maksudnya dari handphone. Nah, dia masuk ke situ, ada dua ya, ada deck 1 dan deck 2. Keren ya kawan-kawan, ini buatan zaman dulu. Dan ini ada perangkat seperti kit ya, kit dari ampli untuk penguat juga untuk input suara. Nah, jadi dia menuju sini kawan-kawan. Ini kalau nggak salah namanya kop ya, kop tab. Oke, kita bongkar dulu ini dari sisi bawah. Nah, ini adalah semacam kit dari penguat amplinya ya. Jadi audio itu masuknya dari sini dulu. Baru masuk ke ampli, kemudian ke equalizer lagi. Untuk diatur suaranya. Kelihatannya mantap ya, seperti apa suaranya nanti saya penasaran juga, mudah-mudahan ini bisa. Nah, jadi dia ada dua input ya.
untuk jalur tabnya, tab A dan tab B nya. Nah ini ada IC JRC juga ya, itu otomatis ini adalah sebagai penguat sumber dari suara, itu disalurkan ke ampli, kemudian amplinya memproses lagi untuk mengeluarkan suara yang bagus. Nah seperti ini ya, mudah-mudahan ini bisa diperbaiki ya kawan-kawan. Nah, jadi saya sudah dapatkan ya sumber audionya, inputnya di sini kawan-kawan. Dan ini sudah saya kasih KSD juga termo untuk pendingin kipasnya. Nah, jadi untuk titik audio yang masuk ke IC audionya adalah di sini ya. Nah, ini di jumper nanti. Nah, ini ada transistor kecil. Berapa itu kecil sekali ya. Nah, kawan bisa lihat ya. Transistor itu menyalurkan audio ke IC audionya. Nah itu di jumper langsung ke input dari HP itu yang menuju ke sini ya. Boleh ke L ataupun R. Yang penting jangan digabung ya. Saya pilih di L saja. Nah jadi seperti ini. Jadi jalurnya di situ ya, suaranya kencang nanti. Jadi kita harus coba-coba untuk mencari jalur suaranya, audionya, yang inputnya untuk amplinya memproses ya. Nah jadi seperti ini. Dan ini KSD-nya ya, untuk termostat itu saya kasih 60 derajat. Jadi jika heatsinknya panas atau IC-nya panas itu mencapai 60, maka kipas pendingin ini akan menyala ya, akan berputar. Tentunya secara otomatis ya. Dan ini sudah disuplai untuk adaptor ya, dari adaptor handphone 5 volt itu. Kenapa seperti itu? Terpisah ya. Jadi kalau digabung untuk tegangannya itu nanti suara kipasnya masuk ke speaker ya kawan-kawan. Sudah saya coba, makanya itu harus terpisah dengan regulator dari amplinya. Dan ini Bluetooth juga akan kita fungsikan ya. Untuk Bluetooth tinggal klik saklarnya saja, dia akan nyala. Dan untuk kipasnya itu bisa otomatis dari termostatnya. Nah tinggal kita isolasi dengan baik ya, dengan kuat. Walaupun tidak rapi, tetapi yang penting keamanannya ya, jangan sampai dicolok-colok anak-anak. Nanti kita tutup dan akan kita coba ya. Oke, saatnya kita coba saja untuk musiknya seperti apa. Oh ya, ini juga saya ganti ya, ada kapasitor yang nilainya sudah molor, tetapi bukan kapasitor utamanya ya, ini kapasitor pendukung saja. Ini sudah molor, saya ganti dengan yang agak besar dan fisiknya juga besar ya. Nah seperti ini. Dan ini juga saya akan colok kapasitor nanti ya. Ini cocok untuk dimasukin kapasitor kakinya. Ini untuk jaga-jaga nanti jika dia suaranya kurang bagus. Nah ini saya bikinkan kabel AUX, jalur AUX, karena dari belakang sini tidak bisa keluar suara juga ya kawan-kawan untuk RCA nya. Ini sebenarnya untuk RCA keluaran dari CD ya atau DPD.